Nah, kita sering mengamati, ada kalanya suatu reaksi berjalan cepat, tapi ada kalanya suatu reaksi berjalan lambat. Nah, sebelum kita mempelajari kapan suatu reaksi cepat, kapan suatu reaksi lambat, kita harus mengerti dulu apa definisi dari laju reaksi. Nah, definisi laju reaksi itu sebetulnya adalah perubahan konsentrasi tiap perubahan waktu, gitu ya. Jadi perubahan konsentrasi tiap perubahan waktu. Yang namanya perubahan bisa bertambah, bisa berkurang. Nah, kapan bertambah, kapan berkurang? Kita lihat gini ya. Misalnya gini, kalau ada reaksi A berubah menjadi B, gitu ya. Maka lihat, zat yang di kiri kan bertindak sebagai reaktan, sedangkan di kanan bertindak sebagai produk. Logikanya, zat reaktan itu pasti makin lama makin berkurang, gitu ya. Sedangkan produk ini makin berkurang ya, reaktan berkurang, sedangkan produk makin lama makin bertambah. Maka definisi laju reaksi, kalau kita pandang dari konsentrasi A, itu berarti yang namanya laju reaksi lah, definisinya lah laju berkurangnya konsentrasi A tiap satuan waktu. Ya, jadi kalau kita notasikan, perubahan konsentrasi A per delta T, karena nilai berkurang, tandanya negatif, gitu ya. Kemudian kalau dipandang dari B, kan B selalu dibentuk, pasti jumlahnya akan selalu bertambah, ya. Maka definisi laju reaksi kalau terhadap B yaitu bertambahnya konsentrasi B tiap satuan waktu. Kalau dinotasikan berarti delta konsentrasi B per delta T. Karena nilainya bertambah, maka ada notasi plus, gitu ya. Jadi minus ini menyatakan bahwa setiap saat konsentrasi A selalu berkurang. Sedangkan tanda plus ini menyatakan bahwa setiap saat konsentrasi B selalu bertambah. Makanya kalau ada grafik konsentrasi A terhadap waktu, pasti fungsinya merupakan fungsi turun, gitu ya. Karena jumlah konsentrasi A selalu berkurang. Dan nilai turunannya, kan turunan itu berarti identik dengan kecepatannya. Nah, kecepatannya pasti gradiennya selalu negatif. Ya, ini kan gradiennya negatif terus, gitu ya. Kemudian kalau diminta grafik konsentrasi B terhadap waktu, pasti karena B itu selalu dibentuk, grafiknya merupakan fungsi naik, gitu ya. Dimana gradiennya itu kan identik dengan kecepatan, maka gradiennya pasti bernilai positif terus, gitu ya. Nah, itu definisinya. Sekarang gini, kalau misalkan ada suatu reaksi gini, 2A ditambah dengan B berubah menjadi A2B, gitu ya. Nah, gini, kalau kita perhatikan, pasti setiap saat, ya misalkan tiap saat, kalau misalkan pada selang waktu tertentu, gitu ya, si A terurai 4 mol, pasti si B akan terurai sebesar 2 mol. Dan A2B akan terbentuk sebesar 2 mol, gitu ya. Jadi kalau pada selang waktu tertentu, kalau misalkan A berkurang sebanyak X, pasti B akan terurai sebesar setengah X. Sedangkan A2B akan terbentuk sebesar setengah X. Ya, ini akan sesuai dengan perbandingan koefisien. Nah, kan tadi definisi dari laju reaksi adalah perubahan konsentrasi tiap perubahan waktu. Jadi pada saat selang waktu tertentu, dia bertambah atau berkurang. Sebanyak berapa, gitu ya. Tadi kan kalau A, B sama A2B, itu tiap saat perbandingan penguraian dan pembentukannya sesuai dengan perbandingan koefisien. Maka, kalau kita notasikan dalam bentuk laju reaksinya, itu juga sama. Maka nanti kalau kita perbandingkan antara delta konsentrasi A per delta T banding delta konsentrasi B per delta T dibanding dengan delta konsentrasi A2B per delta T. Nah, nilai perbandingan kecepatan penguraian A banding kecepatan penguraian B banding kecepatan pembentukan A2B, ingat ya, yang di kiri kan berkurang maka disebut dengan penguraian, sedangkan yang di kanan selalu bertambah maka disebut dengan pembentukan. Itu akan setara dengan perbandingan koefisiennya langsung, ya. Berarti kalau kita bandingkan, berarti kecepatan itu setara sama dengan 2
banding koefisien B kan 1, banding koefisien A2B juga 1. Ya, jadi, perbandingan kecepatannya akan setara langsung dengan perbandingan koefisien. Nah, untuk lebih jelasnya coba ada contoh begini. Nah, contohnya sebagai berikut. Jika laju penguraian gas NO2 menjadi gas NO dan O2 adalah 1,4 kali 10 pangkat min 3 molar per menit. Yang diminta adalah, maka laju pembentukan gas NO adalah, nah, pertama kita buat dulu reaksinya, di mana gas NO2 itu terurai membentuk gas NO ditambah dengan O2. Kemudian kalau kita samakan reaksinya, ya berarti kan N-nya ada 1, udah sama 1, O-nya 2. Di sini, agar di kanan 2, maka pasti koefisien O2 itu harus setengah, gitu ya. Nah, agar reaksinya nggak boleh pecahan, maka reaksi kita kali 2 menjadi reaksinya 2NO berubah menjadi, 2NO2 berubah menjadi 2NO ditambah dengan O2. Nah, katanya diketahui, laju penguraian dari NO2 itu sebesar 1,4 kali 10 pangkat min 3 molar. Nah, diminta kalau laju penguraian NO2 segini, maka berapa laju pembentukan NO? Kenapa pembentukan? Karena dia letaknya di kanan, selalu bertambah. Maka disebut dengan laju pembentukan. Nah, tadi masih ingat kan? Perbandingan laju kecepatan penguraian dan pembentukan dalam suatu reaksi akan berbanding langsung dengan perbandingan koefisien. Ya udah, kalau laju penguraian dari NO2 itu 1,4 kali 10 pangkat min 3, maka laju penguraian dari NO bisa kita tahu dari perbandingan koefisien aja ya. Lihat perbandingan koefisien antara NO dan NO2, 2:2, gitu ya. Atau 1:1. Otomatis, laju pembentukan NO itu akan sama dengan 1,4 kali 10 pangkat min 3 molar per menit. Gitu ya. Kemudian kalau kita ingin tahu berapa laju pembentukan O2, juga bisa. Caranya gimana? Lihat dibandingin aja. Perbandingan O2 sama NO2 kan 1:2. Otomatis kalau diminta berapa laju pembentukan O2, berarti setengahnya ya. Berarti 0,7 kali 10 pangkat min 3 molar per menit, gitu ya. Atau 7 kali 10 pangkat min 4 molar per menit.